Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar jaringan FA. FA itu dari singkatan Factory Automation. Jadi kita akan belajar bagaimana PC-PC bisa berhubungan antara PC yang lain dengan PC yang lain, dan bagaimana perangkat-perangkat di industri seperti PLC, sensor, motor controller, temperatur controller itu bisa saling berhubungan dengan yang lain melalui perangkat-perangkat controller seperti PLC dan sebagainya. Video ini terbagi 3. Yang pertama, pengenalan tentang apa itu jaringan FA. Yang kedua, jaringan FA di lapisan komponen. Dan yang ketiga adalah jaringan FA layar perangkat serta jaringan FA layar manajemen. Ringkasan dan definisi. Jenis peralatan apa yang terlintas di pikiran Anda bila mendengar kata jaringan? Beberapa contoh jaringan di sekitar Anda antara lain telepon seluler dan email, PC yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun peralatan jaringan juga berperan aktif dalam otomasi di pabrik. Jadi di sini kalau kita menggunakan kata controller itu sebenarnya merujuk kepada PLC atau Programmable Logic Controller. Di manakah pemasangannya? Jadi kalau kita lihat di industri ada 3 biasanya bagian industri itu, yaitu lantai bagian manajemen, kemudian lantai manufacturing area, dan lantai penyortiran dan pengiriman. Ini biasanya kita sebut dengan warehouse. Nah, kita akan bahas satu persatu seperti apa jaringan yang digunakan di setiap lantai di manajemen, lantai di manufacturing, dan lantai di penyortiran. Ya, di sini ada manajemen ya, manufacturing, dan sortir dan shipping. Kita lihat di manajemen itu ada beberapa perangkat yang digunakan, yaitu komputer. Kemudian di sini ada controller atau PLC dengan tipe NJ. NJ ini adalah tipe dari Omron. Kemudian ada programmable terminal atau touchscreen, dan ada hub, dan ada lagi hub tapi khusus untuk Ethercad. Nanti kita bahas Ethercad seperti apa. Jadi biasanya di level manajemen itu ada interaksi atau ada jaringan antara office dengan manufacturing. Nah, di office ini ada beberapa komputer di mana komputer ini akan terhubung langsung dengan internet. Apabila komputer sudah terhubung langsung dengan internet, maka bisa terhubung langsung dengan headquarter, di mana headquarter ini juga bisa terhubung langsung dengan cabang atau pabrik-pabrik yang lain di seluruh dunia. Namun yang perlu dilihat di sini adalah di jaringan manufacturing itu tidak terhubung langsung keluar, tapi terhubung dulu ke Ethernet yang ada di jaringan manajemen. Kemudian kita lihat di line manufacturing, di sini lebih banyak perangkat ya. Di sini ada controller, kemudian PLC, safety controller, safety input output terminal, sensor vision atau sensor kamera, input output terminal, kemudian servo driver, inverter, wireless, valve, remote terminal, dan robot. Ini semuanya saling berkomunikasi. Ini level manufacturing. Kemudian untuk level warehouse atau sorting dan shipping itu menggunakan beberapa alat atau perangkat yang tidak sebanyak dengan di manufacturing, di mana terdiri dari PLC, safety controller, safety input output terminal, touchscreen, servo driver, serta barcode reader. Nah, kita lihat berdasarkan lapisannya.
Ya, kalau lapisan manajemen biasanya digunakan untuk transfer file. Metode penggunaan yang melibatkan pertukaran data seperti hasil produksi dalam format file antara PC dan komputer server serta controller. Jadi PLC itu sebenarnya bisa diambil filenya, jadi jumlah produksi misalnya file yang diambil adalah file Excel yang bisa langsung ditransfer ke PC yang isinya adalah data-data produksi. Kemudian lapisan yang kedua adalah controller. Controller di sini yang pertama bisa digunakan untuk komunikasi pesan antara controller. Metode penggunaan yang melibatkan pengiriman perintah dari controller di satu jaringan FA ke controller lain untuk melakukan kontrol atau transmisi dan penerimaan data. Kemudian jaringan controller ini juga bisa digunakan untuk link data. Metode penggunaan yang melibatkan pertukaran data setelah menentukan terlebih dahulu area yang digunakan bersama oleh beberapa kontrol di jaringan FA. Hampir mirip dengan komunikasi pesan. Yang ketiga, tujuan umum kompatibilitas komunikasi serial. Metode penggunaan yang melibatkan komunikasi data setelah peralatan kontrol dengan model komunikasi serial tujuan umum tersambung dengan peralatan informasi. Dan yang terakhir adalah komponen atau lapisan komponen layer, di mana di sini itu adalah ada beberapa controller dan device yang saling berhubungan dengan controller, di mana ini bersifat komponen. Nah, di sini namanya contohnya adalah remote I/O. Remote I/O itu adalah input output, di mana input output ini bisa digunakan untuk menerima input dari sensor dan bisa mengeluarkan output ke motor misalnya atau ke relay, di mana nanti bisa komunikasi remote input output ini bisa komunikasi dengan controller. Nah, apabila kita klik di sini ya, ini manajemen layer, nah seperti ini. Kalau manajemen layer itu biasanya dari manajemen itu bisa mengambil atau mengirim file ke PLC, atau PLC juga bisa mengirim data ke komputer ya. Kalau device atau controller ya, controller layer di sini ada banyak PLC atau banyak controller, di mana ini bisa saling berhubungan antara controller yang satu dengan controller yang lain. Dan yang ketiga ini adalah device ya. Device ada switch, ada push button, ada lampu. Ini bisa saling berhubungan ya, bisa saling berhubungan dengan controller, tapi melalui yang namanya remote terminal. Dengan adanya remote terminal ini, kita bisa mengontrol banyak sekali device. Untuk jenis-jenis jaringannya ya, di sini ada layer manajemen biasa menggunakan protokol yang namanya Ethernet atau Ethernet IP address ya. Kemudian untuk controller di sini jaringan sini biasanya menggunakan Ethercat. Ethercat ini hampir mirip dengan Ethernet, kabelnya pun mirip, cuma beda protokol. Dan di sini ada namanya link controller. Jadi antara controller dan controller bisa menggunakan protokol Ethercat namanya dan protokol link controller. Kemudian untuk layer komponen yang di bawah ini itu bisa menggunakan device net, kemudian product component, kemudian komunikasi serial. Ini kalau kita klik di sini untuk level manajemen ya. Level manajemen biasanya seperti ini. Jadi cangkupannya adalah komputer dan controller dengan menggunakan Ethernet. Kemudian untuk Ethercat itu biasanya digunakan untuk mengontrol servo driver ya. Servo driver yang terhubung nanti dengan PLC. Jadi PLC kalau mau mengontrol servo driver itu menggunakan komunikasi Ethercat. Kemudian untuk device net ini juga menggunakan controller untuk mengontrol device-device ya, yang protokolnya adalah device net. Kemudian hampir sama dengan device net, cuma di sini ada device net safety. Device net safety artinya lebih safety dengan menggunakan protokol device net safety.
Kemudian untuk serial biasanya digunakan untuk mengontrol barcode, misalnya barcode atau temperatur control. Dan untuk yang komponen itu juga sama, namun ini lebih luas, lebih besar dan dengan speed yang tinggi. Nah, 10 tahun yang lalu pertukaran informasi itu sebenarnya belum ada protokol. Jadi masing-masing produsen PLC itu menggunakan protokol masing-masing dan itu menjadi rahasia produsen tersebut. Namun karena ini tidak bagus untuk user atau untuk pengguna, maka dibikinlah protokol yang nanti harus digunakan oleh semua produsen-produsen PLC. Nah, inilah protokol-protokol yang semua digunakan oleh PLC. Contohnya Ethercat, Ethernet, DeviceNet, DeviceNet Safety dan Component. Ya, seperti itu dulu untuk video pembelajaran ini. Nanti kita masuk ke lapisan komponen. Jadi kita akan bahas satu persatu seperti apa DeviceNet, komponen dan sebagainya ya.